Oke, ini dari Tribun teman ya. Kartu prakerja gelombang 50 segera dibuka. Ini golongan yang tidak boleh mendaftar teman-teman. Kembali lagi di channel Aryawan Agus, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, untuk update prakerja sambil menunggu gelombang 50 dibuka, saya infokan buat teman-teman semua bahwa ada golongan-golongan yang tidak punya peluang lolos di gelombang prakerja tahun ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu prakerja lebih detail, mungkin juga masih awam banget, info ini penting banget buat teman-teman. Jadi kalian tahu nih, kalian sebenarnya golongan yang bisa lolos ataukah golongan yang benar-benar tidak bisa lolos gelombang prakerja tahun ini. Jadi biar nggak PHP dan nanti biar tidak akan percuma kalian nanti gabung terus tapi akhirnya tidak lolos teman-teman. Jadi simak sampai akhir biar clear infonya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk prakerja masih bergulir gelombang 49 dan kita masih menunggu gelombang 50 untuk teman-teman yang sebelumnya sudah gagal di gelombang 48 dan juga gelombang 49 teman-teman. Dan untuk estimasinya, kalau kita lihat dari skema gelombang 48 ke gelombang 49, itu harusnya nggak lama lagi teman-teman. Kemungkinan paling cepat besok tanggal 20 Maret itu sudah akan dibuka. Jadi kalian tunggu dan standby. Jika ada kabar terupdate, saya akan bahas di next video buat teman-teman semua jika sudah ada kejutan mengenai gelombang 50. Dan sekarang kita akan bahas mengenai golongan yang tidak boleh mendaftar atau peluang lolosnya sangat kecil teman-teman. Jadi ini juga ada berita ya, sambil menunggu gelombang 50, jadi biar lebih clear juga kita akan screen record di sini teman-teman. Oke, ini dari Tribun teman-teman ya. Kartu prakerja gelombang 50 segera dibuka. Ini golongan yang tidak boleh mendaftar teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini gelombang 50 akan segera dibuka, namun ada beberapa kategori yang belum boleh mendaftar. Prakerja tidak bisa diikuti siswa dan mahasiswa aktif. Jadi buat teman-teman yang masih sebagai pelajar aktif, SMA, SMK, ataupun kuliah, itu kalian tidak bisa lolos gelombang prakerja teman-teman. Karena terdaftar nanti nama kalian di Kementerian Pendidikan, itu nanti akan auto tidak akan lolos. Tapi anehnya, beberapa teman-teman yang sudah lulus pun itu masih terdata sebagai mahasiswa aktif di Kemendikbud. Jadi kalian harus hubungi pihak sekolah kalian yang terakhir dan meminta mereka untuk update diri kalian agar nanti tidak lagi terbaca aktif sebagai mahasiswa atau juga siswa di Kemendikbud teman-teman. Kemudian adalah PNS dan TNI Polri serta pejabat negara, baik dari kementerian atau mungkin juga anggota dewan, itu tidak boleh mendaftar dan juga lolos prakerja teman-teman, juga dengan TNI Polri. Kemudian juga program ini tidak bisa diikuti oleh perangkat desa, pegawai BUMN dan juga BUMD teman-teman. Jadi inilah golongan-golongan yang tidak bisa mendaftar ataupun juga menerima bantuan program prakerja seperti itu. Nah, namun kini prakerja memiliki keistimewaan yang yakni bisa diikuti penerima bantuan sosial atau bansos teman-teman. Karena sekarang sudah bukan program lagi program bansos, jadi sudah boleh nih. Contoh penerima PKH, penerima BSU itu bisa daftar prakerja di tahun ini teman-teman. Seperti itu, karena bukan lagi program semi bansos seperti itu. Jadi ini juga fokusnya adalah untuk meningkatkan reskilling dan juga upskilling dan bukan lagi program semi bansos teman-teman, seperti itu. Oke. Itu yang baru. Kemudian yang berikutnya lagi adalah masyarakat bisa mengikuti pelatihan prakerja secara normal atau offline dimulai di rentan waktu tersebut menjadi isyarat bahwa program prakerja bakal dibuka dalam waktu dekat. Terus juga tak lagi menggunakan semi bansos. Oke, ini sudah ya. Dan juga untuk yang belum tahu pun, untuk perbedaannya sekarang adalah programnya full skema normal teman-teman, dengan total manfaat lebih besar 4,2 juta, tapi pembaginya beda teman-teman. Jadi kalau sekarang itu saldo pelatihan yang gede banget 3,5 juta, kalau dulu cuma 1 juta. Kemudian juga insentif sekarang hanya 600.000, kalau kemarin 2,4 juta. Dan juga untuk survei evaluasi 100.000 yang kemarin tuh 150.000. Tapi kalau jadinya kalau uang yang terpekan tuh lebih kecil teman-teman dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau tahun lalu itu 2.550.000 dengan survei evaluasi insentifnya. Tapi kalau sekarang hanya 700.000 rupiah. Tapi nggak usah worry teman-teman. Dari itu juga ada kebijakan. Jadi kayak lembaga pelatihan sekarang memberikan uang tunai yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi sekarang kayak Skill Academy, mereka memberikan
uang itu sampai dengan Rp700.000, ditambah juga dengan nanti ada program bagi rezeki itu dengan total uang sampai dengan Rp5 miliar. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, jika ingin dapat uang tambahan masih ada cara lain teman-teman dengan menyelesaikan pelatihan di Prakerja, dan juga memenuhi syarat yang diperlukan teman-teman. Apalagi di Skill Academy dia punya 2 program, yaitu modal penunjang karir dan juga Skill Academy bagi-bagi rezeki yang bisa kalian ikuti setelah kalian beli kelas pelatihan di Skill Academy dengan syarat-syarat yang berlaku teman-teman, seperti itu. Oke, ini juga menjelaskan kenapa ya skemanya jadi normal, karena sekarang sudah menjadi program peningkatan kompetensi angkatan kerja teman-teman, bukan lagi program bansos saat pandemi kemarin, seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu sih info-info mengenai teman-teman yang dipastikan tidak akan bisa lolos prakerja jika kalian emang adalah golongan PNS, TNI, Polri, pejabat negara, lalu juga kalian adalah seorang pegawai perangkat desa, BUMN, BUMD, dan juga mahasiswa aktif, itu tidak bisa. Dan juga umur pun itu 18 sampai 64 tahun teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar range itu peluangnya sangat kecil, bahkan mungkin nggak ada. Bahkan yang sudah besar pun itu juga tidak mudah untuk lolos karena emang kuotanya tidak banyak teman-teman. Karena tahun ini pun ada sekitar 1 juta kuota penerima, tapi dibagi dari beberapa gelombang, dan kayaknya pun per gelombang pun itu tidak sampai 50.000 teman-teman. Karena kenapa? Karena sekarang pelatihan sudah pelatihan online, webinar, dan juga luring atau offline. Jadi nggak ada lagi kelas yang nonton video yang bisa dibeli oleh banyak orang. Jadi setiap peserta itu nanti akan mengikuti pelatihan webinar atau juga offline, dan itu perlu pengajar yang standby teman-teman. Jadi nggak bisa nih video kita putar ditonton oleh banyak orang. Ini sekarang ada kuotanya kayak per sesi, per jadwal, ada jadwalnya. Kita nggak bisa ngambil pelatihan kapanpun, jadi harus ikuti jadwal dan juga ada jamnya. Bedanya kalau yang online sedikit lebih fleksibel, kita bisa dari manapun. Tapi kalau yang offline, kita harus ke lokasi tempat kegiatan untuk mengikuti pelatihannya. Dan juga pun durasinya lebih panjang teman-teman, sekitar 15 jam. Jadi kayak pelatihan online dibagi 5 hari, jadi setiap hari sekitar 3 jam. Dan untuk kelas yang offline itu dibagi 2 hari, sebenarnya sekitar 8 jam atau full day teman-teman. Jadi memang agak merepotkan buat teman-teman yang juga masih belum terbiasa ya, karena memang sangat beda dengan skema sebelumnya. Kita dulu tuh bisa kapanpun, sebelum tidur, baru bangun, waktu senggang. Tapi kalau sekarang harus ngatur jadwal agak sesuai dengan jadwal dari pelatihan yang kita beli teman-teman, seperti itu. Dan again saya bilang sekarang benar-benar tidak bisa diwakilkan teman, karena ketat. Kalau sampai kalian ketahuan, itu nanti satu kalian mungkin akan hangus, nggak akan dicairkan, dan juga ada absen, dan juga ada verifikasi wajah juga akan dicek. Saat online pun kalian juga wajib on kamera, itu tegas juga dari pihak prakerja teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalian akan lolos, apakah dengan baik, kalian cari jadwal pelatihan yang sesuai dengan waktu kalian, biar tidak terbentur, dan tetap bisa mengikuti pelatihan dari prakerja teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi sekian teman-teman untuk infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semangat, jangan pesimis. Kalau emang jodoh, kalian akan lolos, dan ingat, jangan terlalu terpaku sama program prakerja. Kalau emang berjodoh lolos ya syukur, kalian mendapatkan pelatihan, dapat insentif, dapat sertifikat, dapat ilmu. Tapi kalau emang enggak ya udah nggak apa-apa. Toh kalian juga tinggal klik gabung jika emang gelombang dibuka, jika emang belum lolos tinggal nanti coba lagi di gelombang selanjutnya. Dan pastinya akan ada banyak gelombang di tahun ini teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekian semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question bisa komen di bawah. Dan juga bisa DM di Instagram saya di @ronalgus, teman-teman juga bisa follow juga. Jadi thank you banget, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.